Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hilmi dari kelas KPI 2F dengan NIM 12512900251. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika, filsafat, dan komunikasi. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral. Menurut para ahli, etika merupakan pedoman perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Filsafat, menurut KBBI, adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada. Sedangkan menurut para ahli, filsafat merupakan cara berpikir kritis dan mendalam untuk mencari kebenaran. Dan komunikasi menurut KBBI adalah proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain. Menurut pengantar ilmu komunikasi, komunikasi adalah proses produksi dan pertukaran makna melalui pesan. Dengan demikian, etika, filsafat, dan komunikasi saling berkaitan. Etika mengatur bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik. Komunikasi menjadi sarana penyampaian pesan, dan filsafat membantu memahami kebenaran dari pesan tersebut. Oleh karena itu, dari keterkaitan tersebut kita dapat masuk ke pembahasan mengenai epistemologi dan ilmu komunikasi. Definisi, asal kata, kamus, dan istilah. Asal kata epistemologis. Epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang arti ilmu atau kajian. Sebagai epistemologi berarti ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Lalu yang kedua ada definisi. Menurut Kamus Filsafat, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Yang ketiga, definisi istilah. Yang pertama, epistemologi adalah ilmu yang membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan diuji kebenarannya. Yang kedua, epistemologi adalah kajian tentang sumber, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Lalu yang ketiga, epistemologi adalah dalam ilmu komunikasi, kajian tentang bagaimana pengetahuan terbentuk melalui proses komunikasi. Lalu yang kedua, menurut para ahli, saya mengambil dari buku Memahami Filsafat, Konsep, dan Teori, terdapat pada halaman 33. Secara historis, istilah epistemologi digunakan pertama kali oleh James Ferrier untuk membedakan dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi, sebagai subsistem filsafat. Epistemologi ternyata menyimpan misteri, pemaknaan, atau pengertian yang tidak mudah untuk dipahami. Pengertian epistemologi cukup menjadi perhatian para ahli, tetapi mereka memiliki sudut pandang yang berbeda ketika mengungkapkannya, sehingga didapatkan pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan ini bukan hanya seputar redaksi, tetapi juga substansi persoalan. Lalu yang kedua, saya mengambil kutipan di buku yang berjudul Filsafat Ilmu Kontemporer, terdapat pada halaman 35, bahwasanya John Hotspur pada tahun 1967 juga mengemukakan sejumlah sumber pengetahuan. Di gambar tersebut terlihat ada 6 sumber pengetahuan yang dikemukakan oleh John Hotspur. Di antaranya, yang pertama ada pengalaman indrawi, yang kedua ada akal budi, yang ketiga ada otoritas, yang keempat ada intuisinya, lalu yang kelima ada wahyu, dan yang keenam ada keyakinan. Seperti yang terlihat, ada yang sama dan ada pula yang berbeda antara pandangan Hotspur dan Hendricks. Terkait sumber-sumber pengetahuan, di tulisan ini akan diterangkan sebisa mungkin menyangkut sumber-sumber pengetahuan yang dicantumkan baik oleh Hotspur maupun oleh Hendricks tersebut. Yang ketiga, saya mengutip dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi karangan John Space, halaman ketiga. Kelompok ini menggunakan istilah seperti signifikan dan tidak menganggap kesalahpahaman sebagai bukti penting dari kegagalan komunikasi. Kesalahpahaman tersebut mungkin merupakan hasil dari perbedaan-perbedaan budaya antara pengirim dan penerima. Bagi mazhab ini, ilmu komunikasi adalah kajian teks dan budaya
metode utama dari pandangan ini adalah semiotik, ilmu tentang tanda dan makna, dan itu juga merupakan nama yang akan saya gunakan untuk mengidentifikasikan pendekatan ini. Saya juga mengutip dari beberapa jurnal. Yang pertama ada jurnal Filsafat Komunikasi. Epistemologi dalam komunikasi menjelaskan bagaimana pesan dipahami secara berbeda oleh individu. Lalu yang kedua dari jurnal Epistemologi Komunikasi. Pengetahuan dalam komunikasi terbentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman individu. Lalu yang ketiga, jurnal media, hoax dan verifikasi informasi. Jurnal media menjelaskan bahwa informasi yang kita terima dari media harus diuji kebenarannya terlebih dahulu. Yang keempat, jurnal komunikasi sosial, pengaruh pengalaman individu. Jurnal komunikasi sosial menjelaskan bahwa pemahaman terhadap pesan dalam komunikasi dapat berbeda pada setiap individu karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan sosial. Dari kesimpulan para ahli, epistemologi ilmu komunikasi adalah kajian tentang sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, dan serta bagaimana kebenaran dipahami dalam melalui proses komunikasi. Ketiga, pentingnya epistemologi ilmu komunikasi. Epistemologi dalam ilmu komunikasi memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama, membantu membedakan informasi benar atau hoaxnya. Lalu yang kedua, melatih berpikir kritis. Lalu yang ketiga, membantu memahami perbedaan makna dalam komunikasi. Yang keempat, menjadi dasar dalam penelitian komunikasi. Dan yang kelima, membantu penggunaan komunikasi yang tepat. 3 e-book. Yang pertama, e-books Filsafat Komunikasi. Komunikasi membentuk pengetahuan. Lalu yang kedua, e-books Epistemologi. Kebenaran diuji melalui metode. Lalu yang ketiga ada e-books Komunikasi. Pesan dipahami berdasarkan pengalaman. Dapat disimpulkan bahwasanya epistemologi ilmu komunikasi adalah kajian tentang bagaimana pengetahuan dalam komunikasi diperoleh, dipahami, dan diuji kebenarannya. Dengan memahami epistemologi, kita dapat menjadi individu yang lebih kritis dan bijak dalam menerima informasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.